bagaimana peluang Persib di pertandingan melawan Arema. Kedua tim sama-sama bermasalah sebenarnya ya. Ada Erwin Ramdhani, Dato Brets Butuan ya di sebelah kiri. Saya pikir bisa dijadikan alternatif dibandingkan Zalnando ya, karena malam teman-teman, jumpa lagi dengan Depri Saifullah. Kembali kita bicara soal sepak bola. Saya ingin menyoroti atau bicara soal sepak bola dalam negeri ya. Karena besok di Stadion Kanjuruhan Persib akan bertemu dengan Arema FC. Sebuah big match yang pasti ditunggu-tunggu oleh fans kedua tim. Ini duel dua tim besar dengan supporter yang fanatik. Saya dulu pernah meliput kedua tim. Saya tahu suasana bagaimana di stadion saat kedua tim bermain ya. Apalagi di masa setelah pandemi ini, supporter bisa datang, maka keriuhan dan atmosfer di stadion bakal sangat terasa. Yang saya ingin soroti sekarang yaitu Persib. Bagaimana peluang Persib di pertandingan melawan Arema. Kedua tim sama-sama bermasalah sebenarnya ya. Arema FC belum lama ini melepas pelatihnya ya. Pelatih Eduardo, dia digantikan oleh Javier Rocha yang sebelumnya melatih Persib. Sedangkan Persib seperti diketahui sudah melepas Rene Albert dan mengontrak pelatih asal Spanyol Luis Milla. Luis Milla ini seperti diketahui adalah mantan pelatih timnas Indonesia. Yang saya harapkan dari Persib setelah Luis Milla ini hadir yaitu permainan bola-bola pendek. Karena yang saya perhatikan dari Persib di laga-laga sebelumnya, Persib bermain terburu-buru dan tanpa pola yang pas gitu. Dan pertahanan mereka sangat buruk. Dan mereka musim ini saking buruknya 4 kiper sudah mendapatkan jatah main. Ini jarang terjadi di klub manapun di dunia. Biasanya ya kalau kiper cadangan, kalau kiper inti tidak cedera, maka kiper cadangan sulit untuk bermain atau mungkin main di kompetisi berbeda ya. Nah, dengan kondisi ini sebenarnya Persib harus berbenah betul gitu. Pertahanan dan juga serangan. Soalnya produktivitas Persib saat ini -7. Gol 12 dan kebobolan 19. Ini sangat buruk gitu ya. Untuk sebuah tim seperti Persib terpuruk di posisi 12 setelah 8 pertandingan. Harusnya Persib ada di 5 besar atau paling buruk 6 besar gitu. Persija berhasil di posisi 5. Persita bahkan yang ya seperti kita ketahui ya boleh jadi disebut lebih kecil dari Persib bisa berada di posisi 6. Jadi Luis Milla harus melakukan perombakan dan di sesi latihan sebelumnya dia membenarkan fisik pemain karena fisik pemain ini sepertinya yang sangat buruk di pertandingan Persib sebelumnya. Karena itu pertandingan melawan Arema bakal jadi pembuktian bagaimana polesan Luis Milla setelah melakukan latihan yang keras. Karena di debutnya dia kalah 1-5 lawan PSM. Terus minggu kemarin Persib berhasil menang lawan Rans Nusantara. Cuman ya levelnya tentu berbeda karena Persib akan menghadapi Arema FC. Seperti apa nanti pertandingannya? Ya seperti apa pertandingan nanti ya. Persib melawan Arema FC. Saya gembira karena
dalam skuad Persib yang banyak bintang, Luis Milla sepertinya mulai mengerucut kepada pemain-pemain siapa saja yang harus dimainkan. Saat melawan Rans Nusantara, dia menggunakan formasi 3-5-2. Kiper Reki Rahayu di posisi penjaga gawang, lalu ada Nick Kuipers, ada Hen Herdiana, ada Daisuke Sato, di tengah ada Febri Haryadi, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Maklok, dan Zalnando. Lalu di depan ada David Da Silva dan Ciro Alves. Ini formasi yang ideal buat Persib. Meski saya melihat ada Erwin Ramdhani, Dato Brets Butuan ya di sebelah kiri. Saya pikir bisa dijadikan alternatif dibandingkan Zalnando ya. Karena dengan komposisi Febri Haryadi, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto, Persib saya pikir cukup kuat ya, karena pemain-pemain terbaiknya diturunkan oleh Luis Milla. Ini yang mungkin di era Rene Albert belum bisa dimainkan ya kan. Rene Albert pun sebenarnya terlalu cepat untuk digantikan karena saat dia mengawali musim ini, Ciro Alves masih cedera, Ricky Kambuaya masih cedera. Ini pemain kunci buat Persib. Saya yakin Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, atau Febri Haryadi akan memberi pengaruh. Permainan bola pendek harus diterapkan oleh Persib. Seperti dulu saat Luis Milla melawan masih menangani timnas. Permainan ala Spanyol walaupun tentu nggak bisa sepenuhnya diterapkan ya, tapi saya berharap permainan bola-bola pendek lalu memanfaatkan umpan tarik dan umpan silang bisa menambah daya gedor Persib saat melawan Arema FC. Ini duel yang cukup sulit karena Arema FC malah lebih baik walaupun terpuruk. Arema FC masih lebih baik dari Persib. Arema FC menorehkan 3 menang, 2 seri, dan 3 imbang. Sedangkan Persib udah 4 kali kalah ya. Di antaranya melawan tim kuat semua, PSM, Borneo FC, Madura United. Ini seakan memperlihatkan level Persib belum sama dengan mereka ya. Saya melihat Madura United itu sangat-sangat bagus gitu. Harusnya Persib bisa seperti itu. Dan berapa prediksi skornya? Saya mungkin antara imbang atau menang tipis ya. Kalau menang mungkin prediksi saya Persib 1-0 ya. Kalau imbang ya mungkin 1-1 ya untuk kedua tim. Karena ini tim sama-sama besar dan sebenarnya Persib tak punya pilihan lain kalau ingin mengangkat performa tim, maka Persib harus menang. Demikian teman-teman, vlog bola saya, Depri. Tunggu video-video berikutnya dan salam olahraga.